Halo semua, selamat datang di obrolan warung kopi, tempat di mana obrolan ngalor ngidul justru membawa kita pada logika yang masuk akal dan pemikiran yang kadang tak terbayangkan di sini. Kita ngobrol santai, tapi isi pembicaraannya bukan kaleng-kaleng. Kita bahas sejarah, kita sentuh sains, kita buka kitab-kitab suci, dan kadang kita nekat menyeberang ke wilayah spekulasi. Jadi siapkan kopi atau teh hangat di sampingmu. Duduk santai, buka pikiran, karena video ini bukan sekadar tontonan, tapi ajakan untuk berpikir lebih dalam, tanggapi dengan bijak, nikmati dengan tenang, dan semoga ada 1-2 hal yang membuat hatimu berkata, "Loh, masuk akal juga ya." Selamat menyaksikan. Ini dia, Satu Tuhan Sejak Awal, Sejarah Tauhid dan Peradaban. Judul pengantar. Ketika wahyu dan sains bertemu di warung kopi, banyak orang di zaman modern hari ini beranggapan bahwa sejarah yang bersumber dari kitab-kitab suci hanyalah mitos kuno, dongeng keagamaan yang tidak layak lagi dipercaya. Apalagi ketika dunia hari ini seolah menuhankan sains sebagai satu-satunya standar kebenaran. Tapi, bagaimana kalau ternyata sains yang mereka banggakan justru perlahan-lahan mulai membuktikan ucapan para nabi yang disampaikan ribuan tahun sebelum teknologi mengenal mikroskop, teleskop dan dim atau satelit. Contohnya, Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau menyampaikan bahwa tidur menghadap ke kanan adalah posisi terbaik bagi tubuh. Dulu banyak yang mencibir, katanya itu hanya kebiasaan orang Arab. Tapi hari ini, penelitian medis modern menyatakan bahwa posisi itu adalah yang paling sehat untuk jantung, lambung, dan sistem pencernaan manusia. Kenapa bisa? Apakah seorang nabi tahu apa yang tak terlihat? Dalam hadis lain, beliau menyampaikan bahwa sperma menggantung di dalam rahim, seperti sesuatu yang melekat. Dulu mereka tertawa. Sekarang dunia embriologi justru membuktikan bahwa embrio memang menempel di dinding. Rahim persis seperti kepompong yang menggantung dengan sempurna. Bahkan sebagian ilmuwan Eropa menyindir, seolah Nabi Muhammad SAW punya mikroskop super canggih di zamannya. Lalu kisah Nabi Nuh dan banjir besar. Ahli geologi kini telah menemukan lapisan tanah dan sedimen purba yang menunjukkan bahwa bumi pernah mengalami banjir. Kolosal bukan hanya lokal, tapi global. Kisah itu ternyata tidak hanya ada di Quran, tapi juga dalam Taurat, Alkitab, Kitab Weda, hingga kepercayaan pribumi Amerika dan Asia. Semua mengisahkan hal yang sama tentang satu keluarga, satu kapal dan air yang menenggelamkan dunia, dan tentang Adam manusia pertama. Hampir semua agama dan kepercayaan menyebutkan sosok yang satu ini, meskipun dengan nama yang berbeda. Benarkah Adam pernah ada? Atau hanya simbol belaka? Jika benar, apakah jejaknya bisa kita lacak secara ilmiah? Semua pertanyaan itu membawa kita pada satu kemungkinan yang mengejutkan, bahwa ternyata wahyu dan sains bukanlah 2 kutub yang bertentangan. Mungkin mereka hanya 2 bahasa yang berbeda untuk menjelaskan satu kebenaran yang sama. Jadi di episode pertama ini, mari kita duduk bareng, kita nikmati kopi, kita korek sejarah, kita tanyakan logika, dan mungkin kita akan sampai pada satu kesimpulan, bahwa Tuhan yang satu itu sudah dikenal sejak awal oleh manusia. Episode 1, Satu Tuhan Sejak Awal Sejarah Tauhid dan Peradaban. Bagian 1. Adam dalam kitab-kitab suci lintas agama. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Warung Kopi Sejarah. Hari ini kita akan membahas sosok yang dikenal oleh banyak agama dan kepercayaan sebagai manusia pertama, Nabi Adam. Apakah beliau benar-benar pernah ada? Mari kita telusuri bersama. Islam. Dalam Al-Quran, Adam disebut sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya. Ia juga disebut sebagai nabi pertama yang menerima wahyu langsung dari Allah. Kisahnya tersebar di berbagai surat seperti Al-Baqarah, Al-A'raf, dan Syad. Kristen dan Yahudi. Dalam kitab Kejadian, bagian dari Alkitab dan Taurat, Adam diciptakan dari debu tanah oleh Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden bersama Hawa. Mereka diperintahkan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan. Namun mereka melanggar perintah tersebut dan diusir dari taman.
Kisah ini menjadi dasar doktrin dosa asal dalam ajaran Kristen. Kepercayaan lain. Menariknya, konsep manusia pertama juga muncul dalam berbagai kepercayaan lain. Misalnya dalam mitologi Hindu, terdapat kisah Manu, manusia pertama yang selamat dari banjir besar. Di berbagai budaya suku di Afrika dan Amerika, juga terdapat kisah tentang nenek moyang pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dari sini, kita melihat bahwa konsep manusia pertama bukanlah monopoli satu agama saja. Ini menunjukkan adanya benang merah yang menghubungkan berbagai kepercayaan tentang asal-usul manusia. Pembuktian keberadaan Adam melalui sains. Sekarang, mari kita lihat apakah sains dapat memberikan bukti tentang keberadaan manusia pertama, Y kromosomal Adam dan mitochondrial Eve. Dalam studi genetika, para ilmuwan menemukan bahwa semua manusia modern dapat ditelusuri kembali ke satu leluhur laki-laki yang disebut Y kromosomal Adam dan satu leluhur perempuan yang disebut mitochondrial Eve. Mereka diperkirakan hidup sekitar 200.000 tahun yang lalu di Afrika. Meskipun tidak hidup pada waktu yang sama, penemuan ini menunjukkan bahwa semua manusia memiliki nenek moyang bersama. Interpretasi ilmiah, perlu dicatat bahwa istilah Adam dan Eve dalam konteks ilmiah tidak merujuk pada individu tertentu dalam kitab suci, melainkan pada titik terakhir, di mana semua garis keturunan, Y kromosom dan mitokondria bertemu. Namun, ini menunjukkan bahwa konsep nenek moyang bersama bukanlah hal yang mustahil secara ilmiah. Selain itu, penelitian dalam bidang arkeologi dan antropologi juga menemukan bahwa manusia modern memiliki nenek moyang yang hidup di Afrika yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Ini sejalan dengan narasi dalam berbagai kitab suci tentang asal-usul manusia. Bagian 1. Jejak manusia raksasa dalam kitab-kitab suci dan legenda dunia. 1. Dunia Semitik, kitab-kitab Ibrahimik, Yahudi, Kristen, Islam. Al-Quran Islam. Dalam surah Al-Fajr 89:6-8 disebutkan kaum Ad, bangsa besar dan kuat yang tinggal di wilayah Iram. Disebutkan memiliki tubuh besar, kekuatan luar biasa, dan dibinasakan karena kesombongannya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yang belum pernah diciptakan suatu kaum seperti mereka di negeri-negeri lain? Taurat dan Alkitab, Yahudi dan Kristen, dalam kitab Kejadian 6:4, disebutkan tentang Nephilim, raksasa yang muncul ketika anak-anak Allah bersetubuh dengan wanita manusia. Pada waktu itu ada orang-orang raksasa di bumi, dan juga sesudahnya, dalam kitab Ulangan 3:11 juga disebutkan Raja Raksasa Og dari Basan. Hanya Og Raja Basan yang tinggal dari sisa orang Refaim. Lihat tempat tidurnya dari besi, 9 hasta panjangnya, dan 4 hasta lebarnya, kurang lebih 13,5 kaki, panjangnya sekitar 4 meter. Hadis Nabi Muhammad SAW, Islam. Hadis riwayat Muslim menyebut bahwa Nabi Adam berpostur 60 hasta atau 27 sampai 30 meter. Dan umat manusia terus mengecil sejak itu. Allah menciptakan Adam setinggi 60 hasta. Dari HR Muslim nomor 2841. 2. India, Weda, Mahabharata, Ramayana. Dalam kisah Mahabharata, terdapat tokoh-tokoh seperti Bhima dan para raksasa dari hutan raksasa yang digambarkan memiliki kekuatan dan tubuh luar biasa besar. Bhima sendiri digambarkan mampu mengangkat pohon besar, membelah gunung, dan bertarung dengan raksasa pemakan manusia. Dalam Ramayana, Raja Raksasa Rahwana dan bala tentaranya tinggal di kerajaan Lanka. Mereka disebutkan tinggi besar, bisa berubah bentuk, dan merupakan bangsa pra-manusia yang sangat kuat. 3. Asia Timur, China, dan Jepang. Tiongkok. Dalam mitologi Tiongkok dikenal Kuafu, seorang raksasa yang mencoba mengejar matahari untuk membawa terang bagi dunia. Ia digambarkan setinggi gunung dan mampu minum seluruh sungai. Jepang. Dalam cerita rakyat Jepang ada Oni, makhluk besar berbentuk manusia dengan kekuatan luar biasa dan tubuh raksasa. Meski sering digambarkan sebagai makhluk jahat, banyak kisah memuat percampuran antara Oni dan manusia biasa. 4. Nusantara, Indonesia, dan sekitarnya. Dayak Kalimantan, legenda suku. Dayak menyebut leluhur mereka berasal dari makhluk-makhluk besar yang disebut Tatau.
yang turun dari langit dan tinggal di pegunungan. Sumba dan Nias dikenal dengan batu-batu megalit besar, di mana cerita rakyatnya menyebutkan bahwa dulunya ada manusia-manusia raksasa yang mengangkat batu-batu itu untuk pemakaman raja-raja mereka. Gunung Padang, Jawa Barat. Situs megalitik tertua ini juga menyimpan mitos tentang para raksasa yang membangunnya lebih tua dari piramida Mesir. 5. Eropa, Nordik, Celtic, Yunani, Nordik, Skandinavia. Dalam mitologi Norse, ada ras raksasa bernama Jotnar yang hidup di Jotunheim. Mereka adalah musuh para dewa dan sangat kuat. Celtic, Irlandia. Kisah Fionn McCumhail, seorang raksasa bijaksana, dikenal luas dalam mitologi Irlandia. Bahkan terbentuknya Giant's Causeway dikaitkan dengannya. Yunani kuno. Bangsa Yunani menyebut raksasa sebagai Gigantes dan Titan, makhluk setengah dewa yang ukurannya sangat besar dan pernah melawan para dewa Olympus. Nahmas, Amerika Utara dan Selatan, suku Paiute, Nevada, menyebutkan suku Sitecah, raksasa berambut merah yang kanibal, dan akhirnya dikalahkan oleh nenek moyang mereka. Penemuan di Lovelock Cave mendukung kisah ini. Anah, Maya dan Aztec. Kedua budaya ini memiliki kisah tentang zaman raksasa atau Son of the Giants, di mana bumi dihuni oleh makhluk besar sebelum dimusnahkan oleh bencana. Suku Mapuche, Chile, Argentina, menceritakan makhluk purba besar bernama Pilan yang dipercaya sebagai nenek moyang dewa dan manusia. Bagian 2. Jejak kaki raksasa, bukti fisik dari langkah para leluhur. Dalam banyak peradaban, legenda tentang manusia raksasa bukan hanya dituturkan lewat kitab atau cerita, tapi juga melalui jejak kaki raksasa yang ditemukan di batu karang, pegunungan, dan situs-situs suci. Menariknya, banyak dari jejak tersebut berukuran jauh lebih besar dari ukuran manusia normal dan menimbulkan spekulasi bahwa pernah ada manusia dengan tinggi luar biasa. Jejak Nabi Ibrahim alaihissalam di Makkah. Maqam Ibrahim. Di Masjidil Haram tepat di samping Ka'bah terdapat batu yang dikenal dengan nama Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Batu ini dipercaya sebagai tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri saat membangun Ka'bah bersama putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Fakta menarik. Di batu tersebut terdapat 2 cekungan yang menyerupai jejak kaki manusia. Ukurannya lebih besar dari ukuran kaki manusia. Zaman sekarang panjang sekitar 22 cm, tapi dengan kedalaman dan lebar tak biasa, seolah kaki itu sangat berat dan besar. Batu ini telah dilindungi dengan kaca dan emas oleh otoritas Saudi karena dianggap sangat sakral. Makna spiritual. Meskipun ukurannya tidak raksasa dalam arti ekstrim, ukuran dan kedalaman cetakan kaki itu lebih besar dari manusia biasa dan dipercaya sebagai tanda fisik yang ditinggalkan oleh seorang nabi pilihan, mengisyaratkan bahwa tubuh Nabi Ibrahim mungkin memiliki ukuran di atas rata-rata manusia modern. 2. Jejak kaki raksasa di Afrika Selatan, Mpaluzi, Provinsi Mpumalanga, dikenal dengan nama Giant Footprint of South Africa. Jejak ini berada di batu granit keras. Panjang jejaknya sekitar 1,2 meter. Jika dikonversi ke tinggi manusia, maka yang membuat jejak ini kemungkinan memiliki tinggi antara 6-7 meter. Banyak geolog menyatakan jejak ini mungkin bentuk erosi alami. Namun sejumlah peneliti alternatif percaya bahwa ini adalah jejak nyata yang membatu dari masa purba. Yang mengejutkan, proporsinya sangat tepat dengan anatomi kaki manusia. 3. Jejak kaki Sripada Adams Peak, Sri Lanka. Puncak Gunung Sripada Adams Peak dipercaya oleh umat Islam sebagai tempat pertama Nabi Adam alaihissalam menginjakkan kaki setelah diturunkan ke bumi. Jejak kaki yang terukir di sana berukuran sekitar 1,8 meter. Yang menarik, berbagai agama mengklaim situs ini. Umat Islam jejak Nabi Adam AS, Kristen dan Yahudi, tempat turunnya Adam setelah keluar dari surga. Hindu jejak kaki Dewa Siwa. Buddha jejak kaki Buddha, letaknya di ketinggian 2.240, 3 meter di atas permukaan laut dan menjadi tempat ziarah lintas agama sejak ribuan tahun lalu. 4. Jejak raksasa di Guizhou, Tiongkok. Di sebuah lembah terpencil di Provinsi Guizhou, ditemukan jejak kaki di batu yang panjangnya 60 cm lebih, dengan kedalaman sekitar 3 cm.
Penduduk lokal meyakini itu adalah jejak dari dewa langit yang dulu mengunjungi bumi. Masih belum ada penjelasan ilmiah resmi yang dapat membuktikan asal-usulnya, tapi bentuknya sangat menyerupai jejak kaki manusia besar. 5. Jejak kaki Buddha raksasa di Thailand dan Myanmar. Banyak candi-candi tua di Thailand, Laos, Myanmar, dan Kamboja yang memiliki jejak kaki Buddha yang sangat besar, biasanya panjang 1-2 meter. Dalam tradisi Theravada, jejak kaki ini melambangkan keagungan dan kemuliaan Sang Buddha. Tapi beberapa kalangan spiritual juga menyiratkan bahwa Buddha awal adalah makhluk dengan postur besar, karena manusia dahulu diyakini lebih besar secara spiritual dan fisik. 6. Jejak kaki raksasa di Nusantara. Di beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi, ada batu-batu yang memiliki cekungan menyerupai jejak kaki besar. Di Tanah Toraja misalnya, terdapat tapak batu yang diyakini peninggalan leluhur raksasa yang menjaga gunung. Di Jawa Barat, beberapa batu di kawasan pegunungan dikenal sebagai tapak kaki wali, atau bahkan tapak Prabu Siliwangi yang konon punya postur besar melebihi manusia biasa. Di Bali ditemukan ukiran purbakala di goa-goa dan batu yang menyerupai telapak kaki besar disakralkan oleh penduduk lokal sebagai jejak para leluhur dewa. Kesimpulan sementara, dari kitab-kitab suci, legenda lintas budaya, hingga jejak kaki nyata di dunia nyata, semuanya mengarah pada satu pesan. Pernah ada sosok-sosok manusia luar biasa, besar dan kuat, yang mewariskan warisan spiritual, arsitektur, dan kepercayaan yang mendalam. Ini tentu masih butuh verifikasi ilmiah lanjut, tapi sebagai narasi dokumenter ini sudah sangat kuat dan mendalam. Berikut ini adalah narasi yang telah aku susun berdasarkan riset terbaru, lengkap dengan referensi yang dapat memperkuat hipotesis kita. Jejak raksasa, antara fakta, mitos, dan misteri yang tersembunyi. Sejak abad ke-19, berbagai laporan tentang penemuan kerangka manusia berukuran luar biasa telah muncul dari berbagai penjuru dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah penemuan di Lovelock Cave, Nevada. Pada tahun 1911, para penambang guano menemukan mumi yang dijuluki Lovelock Giants dengan tinggi mencapai 8 hingga 10 kaki, sekitar 2,4 hingga 3 meter. Penemuan ini kemudian dikaitkan dengan legenda suku, payute tentang bangsa raksasa berambut merah yang disebut Sitecah. Namun banyak dari laporan ini kemudian dianggap sebagai hasil kesalahan identifikasi atau bahkan hoax. Misalnya pada tahun 1934, Aleš Hrdlička dari Smithsonian Institution menyatakan bahwa laporan tentang kerangka raksasa seringkali disebabkan oleh interpretasi yang keliru terhadap tulang hewan purba atau oleh keinginan untuk mempercayai hal-hal luar biasa. Salah satu contoh hoax terkenal adalah Cardiff Giant yang ditemukan di New York pada tahun 1869. Patung batu ini sengaja dikubur dan kemudian ditemukan untuk menarik perhatian publik dan menghasilkan keuntungan finansial. Meskipun banyak laporan telah dibantah, beberapa penemuan tetap menjadi misteri. Di India, Danau Robkun di Himalaya ditemukan berisi ratusan kerangka manusia yang berasal dari berbagai periode waktu. Beberapa teori menyebutkan bahwa mereka adalah korban badai es besar, namun identitas dan asal-usul mereka masih diperdebatkan. Kontroversi dan dugaan penutupan fakta oleh institusi besar. Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa institusi besar seperti Smithsonian Institution sengaja menyembunyikan atau menghancurkan bukti keberadaan manusia raksasa untuk menjaga narasi sejarah yang telah mapan. Pada tahun 2014, sebuah artikel satir menyebar luas mengklaim bahwa Smithsonian telah menghancurkan ribuan kerangka raksasa. Meskipun telah dibantah oleh Reuters dan Associated Press sebagai hoax, cerita ini tetap hidup di kalangan tertentu. Penemuan serupa di berbagai belahan dunia. Selain di Amerika Serikat, laporan tentang kerangka raksasa juga muncul dari berbagai negara. Italia, di dekat Roma, ditemukan kerangka manusia dari era Romawi kuno dengan tinggi sekitar 6 kaki, 8 inci sekitar 2 meter, yang diyakini menderita gigantisme. Mesir, kerangka yang diduga milik Firaun Sanakhe dari dinasti ketiga, menunjukkan tanda-tanda gigantisme
menjadikannya kasus tertua yang diketahui dari kondisi ini. Prancis, pada tahun 1613, ditemukan tulang besar yang awalnya diklaim sebagai milik Raja Theodosius. Namun, analisis kemudian menunjukkan bahwa tulang tersebut kemungkinan milik gajah. Kesimpulan, antara kepercayaan dan skeptisisme, meskipun banyak laporan tentang penemuan kerangka raksasa telah dibantah atau dianggap sebagai kesalahan identifikasi, keberadaan cerita-cerita ini di berbagai budaya dan tempat menunjukkan bahwa konsep manusia raksasa telah lama menjadi bagian dari imajinasi kolektif manusia. Dalam konteks narasi kita tentang Tauhid sebagai warisan tertua umat manusia, kisah-kisah ini dapat dianggap sebagai refleksi dari ingatan kolektif tentang masa lalu yang luar biasa, di mana manusia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Sang Pencipta dan alam semesta. Dengan demikian, meskipun bukti fisik mungkin masih diperdebatkan, nilai-nilai dan pelajaran yang dapat diambil dari cerita-cerita ini tetap relevan dan berharga dalam memahami perjalanan spiritual dan sejarah umat manusia. Bagian 3, hipotesis sains mengapa ukuran tubuh makhluk hidup berbeda-beda. Di zaman modern ini, kita bisa mengamati sesuatu yang sederhana, namun sangat bermakna. Perbedaan ukuran dan tinggi tubuh makhluk hidup, bahkan di antara jenis yang sama, sangat dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Ambil contoh hewan-hewan yang kita kenal dekat. Harimau Jawa lebih kecil dibandingkan harimau Siberia yang hidup di dinginnya wilayah utara. Gajah Sumatera berukuran lebih kecil dibanding gajah Afrika yang berkeliaran di savana luas benua hitam. Badak Jawa pun lebih kecil daripada badak Afrika yang gagah dan kuat. Fenomena ini bukan kebetulan. Ia menunjukkan dengan tegas bahwa faktor lingkungan seperti iklim, makanan, hingga tekanan gravitasi sangat menentukan pertumbuhan tubuh makhluk hidup. Tidak hanya hewan, manusia pun tidak lepas dari pengaruh ini. Orang-orang di Indonesia secara umum memiliki postur yang lebih kecil dibandingkan orang-orang di Eropa. Orang asli Afrika cenderung lebih kecil tubuhnya dibanding keturunan Afrika yang hidup di Amerika dan mengalami pola hidup berbeda. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan hidup dan pola makan serta faktor fisik seperti gravitasi ikut bermain dalam menentukan ukuran tubuh makhluk hidup di setiap wilayah. Memang secara ilmiah bukti tentang perbedaan gravitasi ini belum bisa dikonfirmasi sepenuhnya. Namun di berbagai daerah di dunia seperti India, Australia, Kanada, bahkan di Lautan Hindia, terdapat anomali-anomali gravitasi yang terdeteksi melalui pengukuran modern. Anomali ini menjadi petunjuk bahwa gravitasi bumi tidak seragam di semua tempat. Artinya, tekanan gravitasi yang dirasakan oleh makhluk hidup di setiap wilayah pun berbeda. Bayangkan jika dulu, saat manusia raksasa itu hidup, gravitasi di bumi bisa lebih ringan atau berbeda tingkatannya dibandingkan sekarang. Maka besar dan tinggi tubuh mereka pun dapat dipertahankan tanpa kerusakan pada struktur tulang dan otot. Jadi meskipun ini masih berupa hipotesis, fakta-fakta tentang perbedaan ukuran makhluk hidup, menurut lingkungan, dan bukti adanya anomali gravitasi membuka ruang pemahaman baru bahwa manusia raksasa itu bukanlah mustahil, melainkan sangat mungkin jika kita mengerti konteks bumi dan lingkungannya pada masa lampau. Pengaruh lingkungan dan pola hidup terhadap keberagaman makhluk hidup. Selain perbedaan ukuran dan tinggi tubuh, bukti lain yang tak kalah kuat adalah keberagaman ras dan etnik manusia di seluruh penjuru dunia. Setiap daerah melahirkan warna kulit, bentuk tubuh dan ciri khas fisik yang unik. Ada yang berkulit gelap, ada yang cerah, ada yang berambut keriting, ada yang lurus. Ada yang bertubuh lebih besar, ada yang lebih kecil dan ramping. Perbedaan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan buah dari adaptasi panjang terhadap pola hidup dan lingkungan sekitar. Manusia, seperti halnya hewan dan tumbuhan, menyesuaikan diri dengan iklim, makanan, tekanan udara, hingga intensitas sinar matahari. Itulah sebabnya, di daerah tropis seperti Nusantara, manusia cenderung memiliki warna kulit lebih gelap yang berfungsi melindungi dari radiasi matahari. Sedangkan di daerah yang lebih dingin seperti Eropa, warna kulit yang lebih cerah memudahkan produksi vitamin D dari sinar matahari yang terbatas. Dengan cara yang sama, bentuk tubuh dan struktur fisik
pun disesuaikan dengan kebutuhan bertahan. Hidup di lingkungan masing-masing. Jadi, keberagaman manusia dan hewan yang kita lihat hari ini adalah bukti hidup bahwa lingkungan dan pola hidup memegang peranan penting dalam membentuk semua makhluk hidup di bumi. Bagian 4. Hipotesis kehidupan manusia raksasa. Apakah itu mungkin? Di zaman modern ini, kita terbiasa membayangkan sejarah. Manusia terbatas hanya dalam ribuan tahun ke belakang. Sebagian besar teori ilmiah menyatakan bahwa manusia modern muncul sekitar 200.000 tahun lalu. Namun, bagaimana jika kita berani membuka pikiran lebih luas dari itu? Bagaimana jika Nabi Adam, manusia pertama versi kitab-kitab suci, tidak hidup ribuan tahun yang lalu, tetapi mungkin jutaan, bahkan ratusan juta tahun yang lalu? Bisa jadi, ia turun ke bumi jauh sebelum zaman es, bahkan sejajar dengan zaman Jurassik. Zaman di mana bumi dipenuhi oleh makhluk-makhluk raksasa seperti Tyrannosaurus Rex, Brachiosaurus, dan Stegosaurus. Dalam sebuah hadis sahih, baginda Rasulullah Muhammad SAW menyebut bahwa tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta, yang jika dikonversikan ke ukuran modern, berarti sekitar 27 hingga 30 meter. Tinggi yang bagi ukuran manusia masa kini terdengar mustahil. Namun, jika ia hidup di masa di mana bumi belum seperti sekarang, mungkin saja itu sangat mungkin terjadi. Bayangkan sejenak, jika benar Nabi Adam hidup di zaman Jurassik, maka makhluk-makhluk besar seperti T-Rex yang tinggi maksimal 5 meter, tidak lebih dari kucing peliharaannya, dan Brachiosaurus yang menjulang hingga 14 meter hanya akan tampak seperti anjing penjaga pekarangannya. Tapi, bagaimana mungkin tubuh sebesar itu bisa menopang beratnya sendiri? Kita tahu dalam kondisi bumi saat ini, tulang dan otot akan kesulitan menopang tubuh setinggi itu. Namun, mari kita masuk ke wilayah hipotesis ilmiah. 1. Gravitasi dan rotasi bumi. Jika rotasi bumi pada zaman itu lebih lambat dari sekarang, maka gravitasi bumi bisa lebih ringan. Struktur tulang tidak akan terlalu terbebani. Tubuh raksasa bisa berdiri tegak, bergerak lincah, bahkan mungkin berlari. Pertanyaan paling sering muncul dari para skeptis adalah, kalau memang pernah ada manusia raksasa, bagaimana mereka bisa hidup di bumi dengan gravitasi sekuat ini? Sebuah pertanyaan yang wajar, karena secara sains, tubuh makhluk hidup yang terlalu besar akan kesulitan menopang dirinya sendiri di bawah tekanan gravitasi bumi saat ini. Tetapi, bagaimana jika bumi dahulu tidak seperti sekarang? Hipotesis 1. Gravitasi bumi yang lebih ringan di masa purba. Gravitasi bumi adalah hasil dari masa bumi, jari-jari bumi, dan juga dipengaruhi oleh rotasi bumi. Nah, inilah poin pentingnya. Bagaimana jika rotasi bumi dahulu lebih lambat? Beberapa ilmuwan spekulatif dan peneliti independen mengajukan hipotesis bahwa rotasi bumi pada zaman dahulu lebih lambat dibandingkan sekarang. Artinya, gaya sentrifugal akibat rotasi juga lebih rendah, namun menariknya, struktur internal bumi bisa berbeda, menjadikan distribusi massa bumi lebih ringan di permukaan. Atmosfer bisa jadi lebih tebal dan lebih menekan ke bawah, membantu menopang makhluk besar. Namun, ada juga pendapat sebaliknya, bahwa rotasi lebih cepat bisa menghasilkan gaya sentrifugal lebih tinggi yang meringankan beban gravitasi di permukaan. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa perubahan rotasi sangat mungkin berdampak langsung pada kondisi kehidupan makhluk besar. Yang pasti, bumi zaman dahulu tidaklah identik dengan bumi modern. Itulah celah hipotesis yang bisa membuka kemungkinan bahwa manusia dan hewan raksasa dapat hidup secara wajar di masa itu. 2. Atmosfer padat dan kaya oksigen. Kondisi atmosfer di zaman prasejarah diyakini lebih padat dan kaya akan oksigen. Lingkungan seperti ini membuat metabolisme tubuh lebih optimal, memungkinkan tumbuh kembang makhluk hidup secara luar biasa, seperti yang kita lihat pada fosil serangga purba yang berukuran sangat besar. Hipotesis 2. Atmosfer tebal dan kandungan oksigen tinggi. Penelitian geologi menunjukkan bahwa kandungan oksigen di masa prasejarah bisa mencapai 30-35%, jauh lebih tinggi dibanding saat ini, 21%. Tekanan atmosfer juga diyakini lebih padat dan lebih menekan,
menciptakan lingkungan ideal bagi makhluk besar. Kondisi ini sangat mendukung metabolisme besar. Otot dan sistem pernapasan bekerja lebih efisien. Tulang-tulang besar bisa ditopang oleh tekanan udara dan keseimbangan lingkungan. Bukti serangga purba seperti capung, Meganeura, yang bersayap 70 cm, dan arthropoda laut raksasa adalah indikator kuat bahwa tubuh besar bisa eksis ketika atmosfer dan oksigen mendukung. 3. Sumber makanan yang murni dan berlimpah. Benua pada zaman itu masih menjadi satu kesatuan raksasa yang disebut Pangea. Tanahnya luas, belum tercemar, sumber air bersih, dan tumbuh-tumbuhan pun tumbuh subur tanpa rekayasa. Makanan tersedia melimpah, menunjang pertumbuhan maksimal. Hipotesis 3. Lingkungan murni dan pangan supernutrisi. Lingkungan bumi purba sangat berbeda. Tanah subur, belum tercemar logam berat. Air jernih, belum tersentuh limbah. Tumbuhan liar tumbuh bebas dan padat nutrisi. Di zaman itu, makanan adalah anugerah alami, bukan hasil rekayasa atau hasil industri. Efeknya terhadap tubuh, pertumbuhan genetik bisa berjalan maksimal. Tulang kuat, otot padat, daya tahan tinggi. Makhluk hidup bisa tumbuh besar bukan karena anomali, tetapi karena lingkungan yang luar biasa, sempurna. Dan yang paling menarik, dalam kisah-kisah kitab suci, disebutkan bahwa Hawa, Eve, baru diturunkan ke bumi sekitar 200 tahun setelah Nabi Adam. Jika benua saat itu sudah terpecah seperti sekarang, bagaimana mungkin Adam bisa menjelajah antar benua untuk mencari Hawa? Tapi jika saat itu bumi masih berupa satu daratan besar Pangea, maka perjalanan Adam menjadi sangat mungkin. Tak perlu menyeberangi samudra luas, yang dalamnya bisa mencapai ribuan meter. Cukup melintasi daratan panjang yang saling menyambung. Maka, semua ini dari rotasi bumi, tekanan gravitasi, atmosfer, makanan, hingga struktur geologis bumi, dan bisa menjadi puzzle-puzzle ilmiah yang menyusun kemungkinan bahwa manusia raksasa seperti Nabi Adam pernah benar-benar hidup di bumi. Memang ini semua masih wilayah hipotesis, namun jika kita membiarkan logika berjalan seiring imajinasi dan kejujuran ilmiah, maka gagasan bahwa Adam hidup di zaman para raksasa bukanlah mimpi, melainkan kemungkinan besar yang layak untuk diselidiki. Bagian 5. Menyatukan kepercayaan dan sains. Dari pembahasan tadi, kita melihat bahwa konsep manusia pertama hadir dalam berbagai kepercayaan dan didukung oleh temuan ilmiah tentang nenek moyang bersama. Meskipun pendekatan dan istilah yang digunakan berbeda, esensi dari cerita tersebut memiliki kesamaan. Ini menunjukkan bahwa antara kepercayaan dan sains tidak harus saling bertentangan. Justru, keduanya dapat saling melengkapi dalam memahami asal-usul manusia. Jadi apakah Nabi Adam benar-benar pernah ada? Dari perspektif kepercayaan, jawabannya adalah ya. Dari perspektif sains, konsep nenek moyang bersama juga diakui. Meskipun pendekatan dan istilah yang digunakan berbeda, esensi dari cerita tersebut memiliki kesamaan. Bagian 6. Sejarah Tauhid Adam awal dari peradaban. Adam alaihissalam bukanlah makhluk yang merangkak dari kegelapan evolusi, bukan manusia yang lahir dari gua, memegang batu dan belajar api dengan takut-takut. Ia bukan makhluk barbar yang tertatih memahami dunia. Adam adalah manusia pertama, diciptakan dengan tangan kasih dari Sang Pencipta, diberikan ruh dari sisinya, dimuliakan hingga para malaikat pun bersujud menghormati kehadirannya. Yang pilih merestari dunia. Dunialah yang belajar darinya, sebab Adam diajarkan langsung oleh Tuhan segala nama-nama, segala hakikat, segala makna dari benda-benda di bumi. Ilmu turun padanya bukan melalui coba-coba, tetapi melalui wahyu, langsung dari langit yang tinggi. Ketika ia diturunkan ke bumi, ia tidak diturunkan dengan tangan kosong. Ia membawa satu tugas agung, menjadi khalifah wakil Tuhan di muka bumi. Bukan sekadar berkembang biak, bukan sekadar mengisi bumi. Tugas utamanya adalah mengenalkan keturunannya kepada satu Tuhan yang tidak terlihat tapi nyata di dalam jiwa. Itulah awal mula Tauhid, keyakinan bahwa segala yang ada berasal dari satu sumber yang tunggal dan kepadanya semua akan kembali. Tauhid bukan datang belakangan, bukan ditemukan oleh manusia yang sudah maju peradabannya. Tauhid adalah warisan paling tua, lebih tua dari peradaban, lebih dalam dari catatan sejarah. Karena Tauhid bukan hasil pikiran, tetapi wahyu pertama dari langit yang diamanatkan kepada manusia pertama.
Adam berbicara dengan bahasa yang diajarkan Tuhan. Ia mengetahui nama-nama makhluk, langit, bumi, tumbuhan, dan binatang, karena semua itu diwahyukan padanya. Ia bukan bisa makhluk yang mencari. Tuhan ia adalah manusia yang diutus membawa pengenalan tentangnya. Inilah mengapa semua nabi sesudahnya tidak membawa agama baru, tetapi hanya meluruskan kembali warisan tauhid dari Adam yang telah dilupakan. Penutup episode 1 Tauhid, suara paling awal dari langit. Sebelum menara kuil dibangun, sebelum padang menjadi tempat suci, sebelum manusia mengenal kasta, agama atau kitab, ada satu suara yang menggema dalam sunyi. Tuhan itu satu. Tauhid. Keyakinan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh satu kekuatan tunggal, tak terlihat namun nyata, tak berbentuk namun hadir dalam setiap detak kehidupan. Tauhid bukan hasil pemikiran manusia yang telah maju, bukan pula produk dari filsafat yang berkembang. Tauhid adalah wahyu yang pertama, iman yang paling tua, warisan dari manusia pertama Adam alaihissalam. Satu, Tauhid, kepercayaan awal dan tertua. Dalam jejak sejarah kepercayaan umat manusia, Tauhid bukan datang belakangan. Ia hadir paling awal, dibisikkan oleh para nabi kepada umat mereka sebelum mereka lupa. Tauhid mendahului semua peradaban. Ia hidup dalam kisah para rasul dan orang-orang suci dari timur hingga barat, utara hingga selatan, dari gurun Arabia hingga gunung Himalaya, dari lembah Nil hingga rimba Amazon. Suatu Tauhid, fondasi semua kepercayaan dunia. Walau dalam perjalanan sejarahnya manusia menciptakan banyak simbol, membentuk banyak nama untuk menyebut Yang Maha Tinggi. Tetapi bila kita kuliti kulit-kulit luarnya, kita temukan fondasi tunggal di dasar semua ajaran. Pengakuan akan Tuhan yang Esa, 3 Tauhid warisan para Nabi, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan pendiri agama baru. Mereka adalah penjaga nyala api Tauhid. Ketika umat mulai menyembah patung, mereka datang mengingatkan. Ketika manusia mulai mendewakan sesama manusia, mereka datang membawa wahyu bahwa hanya satu yang layak disembah, satu yang tidak lahir dan tidak dilahirkan, satu yang tak serupa dengan apapun. 4. Bukti Tauhid dari literasi, kitab, dan kepercayaan. Dalam Al-Quran, Tauhid tegak dengan sempurna. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas 1:4. Dalam Taurat Perjanjian Lama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6:4. Dalam Injil Perjanjian Baru, Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Markus 12:29-32. Dalam kitab-kitab Hindu, Rig Veda, Ekam Sattvi Prabahuda Vadanti, kebenaran itu satu, tapi para bijak menyebutnya dengan banyak nama. Rig Veda 1:164-46. Dalam kitab Upanishad Hindu, Nadvityah Asti, tidak ada yang kedua selain Tuhan. Dalam ajaran Buddha awal, Tipitaka, meski tanpa konsep Tuhan personal, Buddha menyatakan adanya realitas tertinggi yang tak berwujud, tak bernama abadi, dan sebagai sumber dari segalanya yang oleh sebagian biksu disebut Adi Buddha dalam mazhab Mahayana. Dalam ajaran Zoroaster, Ahura Mazda adalah satu-satunya Tuhan yang kekal, tak berawal dan tak berakhir. Dalam kepercayaan suku-suku asli, suku Lakota, Amerika, menyebutnya Wakan Tanka, Sang Roh Agung. Suku Aborigin, Australia, mengenal Bayame, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam kepercayaan Afrika asli, Tuhan disebut Nyame, Olodumare atau Mawu, yang Maha Esa dan tidak berwujud. Dari kitab ke kitab, dari lembah ke pegunungan, dari wahyu hingga legenda, semuanya bersaksi tentang satu Tuhan. Mungkin dengan nama berbeda, mungkin dengan cara penyampaian yang berbeda, namun benang merahnya tak terbantahkan. Keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber agung. Tauhid adalah suara sunyi yang tak pernah padam. Ia berbisik di hati manusia, ia menuntun nabi dan orang bijak, ia bergaung dalam doa-doa malam yang tulus dari timur ke barat. Dan kini, kita mencoba merangkainya kembali, menyambung yang putus, mengingat yang dilupakan, bahwa kita semua berasal dari satu manusia dan menyembah satu Tuhan. Namun bila Tauhid adalah suara pertama, mengapa hari ini dunia dipenuhi gema-gema yang berbeda? Mengapa manusia menyembah matahari,
batu, arwah leluhur, bahkan dirinya sendiri. Mengapa sejarah Tuhan yang satu, yang diwariskan dari Adam alaihissalam, seolah tertelan oleh kabut waktu? Mungkin jawabannya adalah ini. Adam tidak hidup hanya 5.000 atau 10.000 tahun, lalu atau 200.000 tahun yang lalu. Tidak sesingkat yang kita kira. Ia bisa saja hidup jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum zaman es, sebelum sejarah tertulis. Di era yang tidak lagi bisa disentuh oleh arkeologi biasa, di masa di mana bumi masih berbentuk utuh, masih berupa satu benua raksasa bernama Pangea. Bayangkan jarak waktu yang panjang itu, puluhan juta tahun, cukuplah untuk membuat satu generasi melupakan warisan spiritualnya. Apalagi jika benua mulai terpecah, lautan memisahkan satu kelompok dari yang lain, dan manusia kehilangan arah bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Mereka yang dahulu mengenal Tuhan yang satu, lambat laun mulai lupa. Mereka menurunkan kisah, namun kisah menjadi mitos. Nama Tuhan diubah menjadi julukan. Zat yang tak terlihat mulai dicari dalam rupa. Hingga patung-patung mulai dibentuk, bukan untuk menyekutukan, tetapi karena manusia butuh sesuatu yang bisa dilihat dan disentuh. Berhala pertama bukanlah bentuk pengingkaran, melainkan kerinduan kepada yang tak terjangkau. Namun seiring waktu, kerinduan berubah menjadi keliru, yang disimbolkan menjadi disembah, yang dijadikan lambang menjadi dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Dan begitulah, tauhid perlahan terkikis oleh zaman, oleh kesepian spiritual, oleh ketidaktahuan. Pecahnya benua bukan hanya memisahkan daratan, tetapi juga memutuskan komunikasi ajaran. Umat manusia yang dahulu satu, menjadi terpecah secara budaya, bahasa, dan keyakinan. Tak semua keturunan Adam mampu menjaga api tauhid. Sebagian hanya membawa abu kisahnya. Namun, di antara debu sejarah itu, masih ada nyala kecil yang terus bertahan. Disampaikan dari nabi ke nabi, dari mimpi ke hati, dari hikmah ke hikmah. Karena meski bumi berputar, dan waktu terus berlari, Tuhan tetap satu, dan suaranya tidak pernah padam. Penutup episode 1, Tauhid warisan paling awal dari langit. Dari Adam alaihissalam, manusia pertama yang menginjak bumi, yang tidak berasal dari evolusi, bukan dari kera, bukan dari barbarisme. Ia diturunkan dari langit, diajarkan langsung oleh Sang Pencipta, tentang nama-nama, tentang bahasa, tentang makna hidup dan ketundukan. Ia membawa satu pesan agung, bahwa Tuhan itu esa, tidak terlihat, tidak berupa, tidak sama dengan apapun yang bisa kita bayangkan. Lalu datang Nuh alaihissalam, yang di tengah banjir kesesatan, menyelamatkan suara tauhid. Dalam sebuah bahtera, bukan hanya menyelamatkan makhluk, tetapi juga menyelamatkan warisan langit. Lalu Musa alaihissalam dengan tongkat dan wahyu yang menghancurkan patung-patung dan membebaskan manusia dari penyembahan bayangan. Dari puncak Sinai, ia membawa pesan yang sama, bahwa Tuhan tidak bisa dijadikan patung, tidak bisa dibentuk oleh tangan manusia. Kemudian Isa alaihissalam yang datang bukan membawa agama baru, tetapi menyegarkan kembali pesan lama dengan kelembutan cinta dan mukjizat dari langit, mengingatkan kembali bahwa Tuhan itu satu dan hanya kepadanya segala sujud tertuju. Dan terakhir, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, yang menyempurnakan estafet suci itu. Beliau datang dengan wahyu yang sempurna, yang menyatukan semua risalah sebelumnya dalam satu kalimat abadi, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Para nabi ini, mereka tak saling mengenal wajah, berbeda bahasa, berbeda zaman, berjarak ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun. Namun satu hal menyatukan mereka, tauhid. Mereka berseru dengan suara yang sama, mengingatkan manusia untuk kembali kepada Tuhan yang satu, yang tidak dilahirkan, tidak diperanakkan, tidak serupa dengan apapun, dan tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Inilah estafet langit, inilah benang merah abadi, inilah cahaya pertama yang turun ke hati manusia. Tauhid bukan buatan manusia, ia bukan hasil evolusi pikiran, ia adalah warisan paling awal dari langit melalui Adam alaihissalam dan dari semua yang telah kita bahas di episode pertama ini. Dari penciptaan Adam, dari kisah manusia raksasa dan jejak mereka, dari hipotesis sains dan pembacaan kitab-kitab suci, hingga jejak para nabi dan suara yang tak pernah padam, kita sampai pada satu kesimpulan, bahwa tauhid adalah kepercayaan yang paling tua, paling murni dan paling agung.
Ia bukan dari bumi tapi dari langit. Ia suara pertama yang menggema di hati manusia dan ia akan terus bergema dalam episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.